Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Batara Aji Sakila Channel, kembali kita jumpa dalam bincang-bincang sejarah dan budaya. Seperti biasa, kami tetap bersama Kang Daryadi Malarangeng. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita atau perbincangan kita tentang profil perjuangan daripada Puata Latentritata Arumpalaka. Nah, kemarin mungkin kita partnya sampai di Cempalagi kayak Iya, sumpah. Ya, sumpah atau nasar atau tinja. Nah, hari ini kita akan terus melanjutkan perjalanan beliau, di mana beliau beserta pasukannya memulai tadi itu perjuangan pembebasan kerajaan ini, penduduk negara ini yang dikatakan sepuluh pitu tong itana dari Puata. Kemarin kita sudah sampai masalah sumpah Arumpalaka di Cempalagi. Nah, mungkin pembahasan kita kali ini kita akan terfokus pada bagaimana perjuangan selanjutnya untuk pembebasan orang Bugis setelah Arumpalaka Latentritata ini kembali ke Bone. Untuk para subscriber yang meminta kami untuk berkunjung ke tempatnya atau ke wilayahnya, mohon kesabarannya karena kita masih ada untuk episode ya, jadwal. Kita akan jadwalkan kembali karena episode kali ini memang episode Latentritata Arumpalaka Raja Bone ke-15. Jadi mungkin tidak bisa kita hentikan dulu, kita selesaikan dulu tentang episode ini, baru kita akan lanjut ke tempat subscriber yang meminta. Nah, lanjut daripada sejarah tentang perjuangan Arumpalaka buahnya Latentritata Raja Bone ke-15. Nah, setelah melakukan sumpah, bagaimana keadaan Bone pada saat itu? Dan kita ketahui bahwa para lawan ini masih tetap memburu Arumpalaka, meskipun Arumpalaka pada saat itu sudah sampai ke wilayahnya, ke Tanah Bone pada saat itu. Bagaimana perjuangan selanjutnya daripada Latentritata ini? Dikatakan bahwa efek daripada pelarian ini atau perjuangan pembebasan ini mulai terdengar kemana-mana. Iya. Tersiar kabar kemana-mana bahwa Latentritata Dato Maririwawo memimpin pembebasan orang Bugis, khususnya Bone dan Sopeng, dari perbudakan itu. Iya. Akhirnya bangsa yang terjajah selama 17 tahun muncul semangatnya untuk bangkit. Akhirnya di mana-mana semangat itu muncul. Yang tadinya merasa sudah tidak ada harapan, merasa bangsa yang pasrah, di saat itu muncullah semangat juang atau kebangkitan semangat juang yang hebat. Dikatakan tadi betul bahwa setelah peristiwa tadi itu perang mampu, di mana Jenan Tobala tewas dalam keadaan yang sangat kasihan, tragis, dan Arumpalaka berhasil meloloskan diri sampai ke Cempalagi dan bernasar. Nah, setelah itu beliau beserta pasukannya melanjutkan perjalanan ke Buton. Jadi Kenapa ke Buton? Buton merupakan mungkin histori, ada hubungan psikologi antara Bone dan Buton, dan juga mungkin merupakan salah satu tempat yang paling aman waktu itu. Karena di daratan Sulawesi Selatan, kalau peta saat ini menggunakan bahasa Sulawesi Selatan, di masa itu semuanya masuk dalam political will kerajaan penakluk tadi. Jadi hampir semua kerajaan di Sulawesi Selatan di masa itu merupakan spion atau bawahan taklukan, minimal di bawah kekuasaan pengaruh tadi, kekuasaan
musuh ini, pemburu. Iya. Sehingga tidak ada jalan yang lain kecuali Arum Palaka beserta rombongan mengambil jalur laut ke timur. Sehingga beliau menuju ke sebuah kerajaan di Tanah Wolio, itu Kerajaan Buton. Bahwa sasaran atau tujuan daripada pelarian Ponta ini beserta rombongan ke Buton. Sehingga sejarah di sana mengatakan bahwa pada akhir Desember 1660 di tengah malam gelap gulita dikejutkanlah penjaga Lawanalanto. Ini Lawanalanto adalah pintu gerbang utama Kerajaan Buton. Penjaga Lawanalanto ini dikejutkan dengan hadirnya serombongan orang yang tidak dikenal dan meminta dibukakan pintu gerbang ini tadi, Lawanalanto. Akhirnya penjaga ini bertanya, siapa gerangan? Raden Tirta menjawab, sampaikan kepada Kapitalau La Arafani. Kapitalau ini panglima perang tertinggi di Kerajaan Buton, jabatan Kapitalau. Waktu itu dijabat oleh Kapitalau La Arafani. Sampaikan kepada Yang Mulia Kapitalau Arafani bahwa Raden Tirta Arum Palaka dari Kerajaan Bone ingin bertemu. Akhirnya dilaporkanlah kepada beliau dan pintu itu Lawanalanto dibuka. Singkat cerita, beliau menyampaikan perjalanan sehingga tiba di Buton. Kira-kira dengan dasar apa atau dasar apa sehingga begitu mudahnya kerajaan Buton pada saat itu memberikan suaka lah begitu ya, memberikan suaka politik kepada Raden Tirta Arum Palaka ini. Apa dasar yang apakah ada hubungan persaudaraan atau hubungan darah antara kerajaan Bone pada saat itu atau kerajaan Sopeng pada saat itu dengan kerajaan Buton? Apa memang ada persaudaraan tadi antara? Ada beberapa sebab ya atau alasan mengapa kerajaan Buton dalam hal ini waktu itu Kapitalau La Arafani menerima Arum Palaka beserta rombongan. Iya. Di mana kerajaan Buton menganut sistem bebas aktif dan netral. Di mana di sana ada namanya hukum sara patanguna atau hukum saling menghormati. Nah, di mana hukum sara patanguna ini di situ dikatakan bahwa ada beberapa pasal yang orang Buton pegang yang menjadi dasar hukum kerajaan itu, di mana dikatakan pertama pomai maika itu saling menghargai, saling menghormati. Iya. Jadi siapapun dia, dari manapun dia, orang Buton wajib menghargai tamu. Yang kedua, popia piara, saling memelihara. Ya. Jadi dasar-dasar inilah yang membuat Buton waktu itu menganggap pelarian ini harus dilindungi, harus diberi pelayanan yang baik, karena mungkin sama kita di sini, siapapun dia, binatang pun yang meminta perlindungan di kita, itu wajib kita lindungi, apalagi manusia. Jadi kalau selama ini ada yang beredar cerita atau apa yang mengatakan bahwa kakek daripada Arum Palaka Raden Tirta ini ada keturunan Butonnya, berarti itu tidak benar itu? Di sumber lain juga itu ada dikatakannya. Ya. Dan sumber di Buton juga mengatakan bahwa Arum Palaka juga berdarah Buton, di mana di situ dikatakan waktu pertemuan antara Sultan Buton bersama Arum Pone dan Andi Ijo waktu itu,
Arumpone di Mapunyuki pada tanggal 19 Desember 1954 di Istana Keranjang Goa, Sultan Buton menyampaikan bahwa Arumpalaka merupakan putra Buton, kakeknya bernama Lakabaura, di mana pada waktu itu di mana kerajaan Bone dalam konfliknya dengan kerajaan ini tadi di masa lalu sempat mengirim utusan ke Buton, mungkin dalam satu bentuk permintaan bantuan apa gitu militer atau apa, di mana diutuslah tadi itu Sabandara Ibone Lakabaura dikirim ke Bone waktu itu untuk membantu kerajaan Bone, di mana dikatakan dalam versi Buton bahwa Lakabaura ini tidak kembali ke tanah Buton. Dan dikatakan bahwa Lakabaura ini nikah dengan putra Raja Bone waktu itu, sehingga dikatakan Sabandara Ibone. Nah, menurut versi sana Sabandara Ibone inilah yang merupakan orang tua daripada Lapotobuna Arutana Tengah. Jadi kalau pertanyaan tadi bahwa kenapa banyak daerah kok sampai Puata ke sana, jadi ini mungkin mendekati teori kebenaran ke situ bahwa Arumpalaka atau Puata Arumpalaka bukan hanya berlari begitu saja atau menuju ke situ saja, tapi mungkin ada hubungan emosional atau hubungan terah yang mengikatnya untuk menjadikan Buton ini merupakan salah satu tempat yang bisa ditempati untuk berlindung, dipercaya bisa melindunginya, karena bukan hanya sebagai kerajaan yang tadi sifatnya netral, tapi juga merasa terlindungi karena beliau merasa kembali juga ke kerajaan kerabatnya atau leluhurnya, mungkin seperti itu. Setelah di Buton, pasukan pengejar mungkin mengejar sampai ke Buton ya. Dan apakah setelah di Buton Latendritata dengan pasukannya ini sudah merasa aman Pak? Setiba di Buton dan Kapitalau Arafani melaporkan kepada Sultan Buton bahwa Arumpalaka beserta rombongan tiba dengan keadaan seperti ini, ceritakan selengkapnya. Itu tadi pada dasarnya bahwa kerajaan Buton itu memiliki itu tadi hak politik yang bebas dengan siapapun berteman dan bersahabat. Mendengar kisah penuturan Arumpalaka beserta rombongannya, keadaannya seperti apa, akhirnya Buton berkesimpulan bahwa Arumpalaka beserta rombongannya wajib dilindungi. Apapun konsekuensi akibat daripada keputusan Sultan Buton beserta kerajaannya akan dihadapi. Akhirnya mufakatlah para petinggi kerajaan Buton beserta Sultan Buton untuk menyembunyikan tadi Arumpalaka serta rombongan. Kita tahu bahwa pengejar masih tetap mengejar sampai ke Buton, dan dengan konsekuensi yang ada, dengan konsekuensi yang akan terjadi, maka kerajaan Buton melindungi Arumpalaka dan rombongan yang datang ke Buton pada saat itu. Kalau mungkin satu orang, mungkin kita bisa menyembunyikan orang tersebut ya, namun ini mungkin rombongan mungkin beberapa banyak ya rombongan itu, jadi susah untuk disembunyikan pada saat itu mungkin. Nah, apa tindakan pada saat itu kerajaan Buton sehingga mampu untuk melindungi Arumpalaka dan rombongan tersebut? Ya. Karena itulah tadi walaupun kerajaan Buton waktu itu mengambil keputusan melindungi Arumpalaka, namun cara pelindungannya juga tidak secara umum gitu, sehingga beliau beserta rombongannya disembunyikan di suatu tempat di bawah mihrab masjid Buton yang orang tahu sangat terbatas, sehingga untuk mengirim makanan kepada tadi Latendritata beserta istrinya kan diikuti oleh Diri Lemangkawani dan Talele,
pakai tali di dalam gua itu, sehingga tidak ada komunikasi langsung antara rakyat Buton secara umum dengan Toundu. Dalam hal ini Latan Ditata terkenal di sana dengan nama Toundu, beserta rombongan. Waktu saat-saat gentingnya, kehadiran Toundu atau Latan Ditata ini kota sangat-sangat dirahasiakan, karena Buton, kerajaan Buton berkeyakinan bahwa pihak pengejar tidak akan rela menerima kenyataan buronnya lari dengan selamat. Sehingga apa yang dikhawatirkan daripada pemerintahan kerajaan Buton beserta Latan Ditata beserta rombongan akhirnya terbukti. Singkat cerita, tibalah sebuah armada besar, rombongan besar di kerajaan Buton, menanyakan kepada Sultan Buton bahwa di mana keberadaan Latan Ditata beserta rombongan. Karena ini merupakan sebuah aib siri yang sangat memalukan, bila mana buronan ini tidak bisa kita bawa kembali. Akhirnya melalui dialog yang alot lama, akhirnya Sultan Buton beserta rombongan tetap teguh tidak menyebut atau tidak memberitahukan keberadaan Arumpalaka beserta rombongannya. Sehingga jalan terakhir yang ditempuh armada ini, pimpinan armada ini, rombongan pemborong tadi, meminta dengan tegas kepada Sultan Buton untuk bersumpah bila betul Latan Ditata beserta rombongannya tidak berada dalam kerajaan Buton. Akhirnya Sultan Buton waktu itu bersumpah bahwa dia akan menerima konsekuensi tadi apapun yang terjadi bila ia berdusta. Iya. Padahal kita sudah tahu bersama bahwa Arumpalaka ini larinya memang ke Buton. Ya. Kenapa Sultan Buton pada saat itu berani untuk menyatakan sumpah demikian? Padahal dia sudah tahu sendiri bahwa dia yang menerima Arumpalaka, Latan Ditata dan pasukannya itu di kerajaan Buton pada saat itu. Kenapa Sultan Buton berani bersumpah atau berani menerima sumpah walaupun dalam tekanan? Beliau memang yakin bahwa dia tidak akan termakan sumpahnya, karena apa? Rombongan Latan Ditata beserta Latan Ditata beserta rombongan tidak sedang berada di atas tanah Buton, tapi dia berada di bawah tanah Buton, karena Wata disembunyikan dalam sebuah liang goa yang berada jauh di bawah tadi ini istana kerajaan Buton. Jadi situlah berkeyakinan bahwa saya tidak berdusta, walaupun saya menuduh saya tidak berdusta, karena memang Latan Ditata berada di bawah, di perut bumi waktu itu, di bawah ini mihrab masjid Kesultanan Buton. Dia tidak berada di atas daratan tanah Buton. Nah, seperti itu. Nah, bunyi sumpah itu bagaimana, Bang? Secara teks mungkin kita tidak dapati kalimat-kalimatnya, cuma dikatakan tadi itu bahwa mungkin sebuah ultimatum bahwa bila mana kerajaan Buton berdusta, maka dia akan mungkin diserang atau bagaimana oleh tadi pihak pengejar tadi. Tapi mungkin garis besarnya bahwa tidak ada di atas daratan tanah Buton. Tapi mungkin begitu sih bunyi sumpah itu ya. Betul, mungkin seperti itu. Ya. Jadi memang kalau kita mau pikir dia ada di bawah daratan tanah Buton, karena dia berada di bawah itu tadi, di sebuah gua. Di sebuah gua di bawah mihrab itu. Ya sekarang maaf itu menjadi rahasia bagi tanah Buton. Karena ini belum diungkap sama sekali sampai sekarang. Karena keluarga kita di sana beranggapan akan terjadi prahara yang jauh lebih dahsyat, mengalahkan prahara di tahun 1660. Dan salah satu kunci gerbang daripada rakyat Buton untuk keluar daripada itu lewat itu. Setelah Sultan Buton bersumpah dan mungkin pada saat itu dipercaya oleh pasukan
penindas tadi ya, dan mungkin mereka kembali lagi ke eh, ke tempat asalnya kembali. Dan untuk selanjutnya apa yang terjadi dengan kehidupan Latenritata di Tanah Buton ini? Apakah Latenritata dan pasukannya ini menetap lama di Buton dan diberikan suatu tempat oleh Sultan Buton pada waktu itu, atau ya seperti itulah, mungkin keadaan sudah aman dan Arung Palaka dan beserta pasukannya itu mungkin melanjutkan perjalanan. Dikatakan bahwa setelah pihak pengejar tadi Iya. meninggalkan Buton dan kembali ke negeri asalnya dengan kecewa, Iya. dan setelah merasa aman di wilayah itu, kerajaan Buton justru mengamanahkan sebuah jabatan kepada Latenritata. Beliau dilantik menjadi Lakina Halimambo. Artinya Lakina Halimombo, sebuah jabatan pemerintahan kelas Arung di sebuah wilayah daratan bagian timur daripada kerajaan Buton. Oh. Dan disitulah beliau lebih terkenal dengan nama Toundu. berarti Latenritata malah menetap Menetap selama 3 tahun. Oh. Jadi beliau menjabat itu tadi Lakina Halimombo selama 3 tahun di kerajaan Buton, dan itulah namanya lebih populer dengan nama Toundu. Ada yang menarik di sini, sebelum sebelum Arung Palaka meninggalkan Tanah Buton, terjadilah kesepakatan persaudaraan bahwa Buton dan Bone satu, kerajaan dan Buton dan kerajaan Bone satu, di mana dikatakan orang Bone tidak bisa mengatakan Buton. Begitupun sebelumnya orang Buton tidak bisa mengatakan Bone. Tapi apa mesti dikatakan? Orang Bone mengatakan kalau mau ke Buton dia berkata saya mau ke Bone Rilau. Orang Buton kalau mau ke Bone dia berkata saya mau ke Buton Riaja. Jadi situlah istilah Bone Rilau dan Buton Riaja mulai saking dekatnya antara Bone dan Buton, sehingga Bone merasa ke Buton itu berarti Bone ke Bone Rilau. Asalnya sendiri. Ya, orang Buton ke Bone juga orang Buton ke daerah kerajaan sendiri ke Buton Riaja. Jadi Ke Buton itu, sendiri berarti. Jadi itulah 3 tahun 1660 sampai 1663 Latenritata atau Toundu beserta rombongannya berada di kerajaan Buton dan bersiap-siap menuju meninggalkan Buton. Nah, kalau kita pikir secara logika yang memang perjuangan beliau Latenritata itu memang sungguh tragis, atau apa maksudnya ya, sungguh tragis dan sungguh menyedihkan. Saya rasa sebagai, kalau kita mau sebagai manusia biasa mungkin kita merasa kasihan juga ya, dan mungkin sangat menyedihkan bagi kita itu sendiri. Dan bagaimana dia sejak kecil sudah harus hidup di pengasingan, remajanya mengabdi, bekerja sebagai pengawal Mangkubumi, dan akhirnya dia melihat penderitaan keluarganya dan bangsa Bugis pada saat itu. Akhirnya dia melakukan pemberontakan dengan melarikan diri ke tanah Bugis. Sampai pun di tanah Bugis atau sampai pun di tanah Bone, dia masih dikejar-kejar dan akhirnya harus melarikan diri lagi ke Buton. Buton pada saat itu menerima Rupalaka Latenritata dengan tangan terbuka dan bahkan membela dengan Rupalaka karena mereka punya mungkin pertalian darah, meskipun kita tidak tahu pertalian dari darahnya itu sungguh kental atau tidak, tapi mereka memiliki pertalian darah. Dan juga pada saat itu Sultan Buton yang memiliki asas bebas aktif dalam politik kerajaannya ya pada saat itu, sehingga kita dianggap sebagai saudara antara Buton dan Bone pada saat itu. Terima kasih untuk Buton pada saat itu ya. Nah, mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil untuk bincang-bincang sore ini, Pong, kira-kira. Kesimpulan saya bahwa itu tadi
niat yang baik, kerja yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Apa yang kita nikmati hari ini adalah mungkin jika ada kebaikan hari ini, mungkin bukan kebaikan dari kita, tapi kebaikan dari pendahulu-pendahulu kita. Begitupun yang tadi Ratan Tritata, mungkin ada kontak pendahulu beliau dengan kerajaan Buton di masa lalu, sehingga tujuan beliau ke Buton untuk berlindung akhirnya diterima dengan baik. Mungkin ada nilai-nilai atau apa yang membuat Sultan Buton menerima dengan ikhlas dan menerima segala konsekuensi daripada ketetapan keputusan melindungi Ratan Tritata dan rombongannya. Jadi seperti itu. Jadi sahabat Batar Raja Sekalian Channel, semoga kisah ini bisa kita petik hikmahnya, baik tadi niat yang baik disertai perbuatan yang baik, hari ini insya Allah akan dinikmati kebaikan-kebaikannya bagi generasi-generasi kita yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan kembali dengan pembahasan-pembahasan selanjutnya di part-part berikutnya tentang profil kota Ratan Tritata Arumpalaka. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Tabe. Halo sahabat Batar Raja Sekira Channel, terus dukung kami dengan cara like, share, subscribe, and comment, dan jangan lupa di share sebanyak-banyaknya ya. Dadah. Assalamualaikum.